فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sekilas telah membahas tentang biografi Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sehingga pada pertemuan kali ini kita langsung masuk pada muqaddimah yang beliau tulis di awal risalah Fathu Rabbil Bariyah Bitalkhisil Hamawiyah. Qala rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Dan muqaddimah yang seperti ini telah berulang-ulang kita lewati pada muqaddimah setiap kitab, dan yang paling dekatnya yaitu pada pembahasan kita di muqaddimah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Qala amma ba'du fa inna Allah ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqq rahmatan lil alamin wa qudwatan lil amilin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa al-huda wa dinul haq. Yang masyhur tafsir dari sederetan para salaf yaitu al-huda al-ilmun nafi' wa dinul haq al-amalus salih. Ketika menafsirkan ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Di surat apa ini, putra? Taib. Naam, di surat Al-Fatih dengan kelanjutan wa kafa billahi syahida. Kemudian di surat As-Saff wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Naam, walaupun orang-orang musyrik membencinya, tapi tetap agama ini akan Allah menangkan atas semua jalan-jalan kebatilan. Ketika kaum muslimin berpegang teguh dengan dua perkara tadi, yaitu al-huda wa dinul haq. Apa tadi tafsirnya? Apa tafsirnya tadi al-huda wa dinul haq? Zakaria As-Saghir. Al-huda itu apa? Taib.
Wa dinul haq al-amalus salih. Rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi sekalian alam. Beliau diutus untuk menebar rahmah, sebagaimana dalam ayat man ya'ti biha Ismail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa qudwatan lil amilin, dan sebagai teladan bagi orang-orang yang beramal. Hatid dalil ala dzalik indak ya Hudzaifah. Naam, ahsanta, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa hujjatan 'alal 'ibadi ajma'in, dan sebagai hujjah atas semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan hujjah atas mereka semua, sehingga tidak ada alasan ketika kelak dibangkitkan bahwasanya belum ada rasul yang diutus. Fa'adal amanata wa ballagha risalah wa nasahal ummah, maka beliau pun telah menunaikan amanah tersebut dan menyampaikan risalah secara sempurna dan telah menasihati umat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di ayat-ayat yang akhir-akhir turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perkumpulan yang paling besar saat itu, yaitu pada Hajjatul Wada', meminta persaksian kepada para sahabat, ala hal ballaghtu, apakah aku telah menyampaikan? Dan para sahabat ridwanullah alaihi mempersaksikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan amanah yang diemban oleh beliau. Qala wa bayyana lin-nasi jami'a ma yahtajuna ilaihi fi usuli dinihim wa furu'ihi falam yada' khairan illa bayyanahu wa hatha alaihi wa lam yatruk syarran illa hadzara al-ummata anhu. Dan beliau telah menjelaskan kepada manusia semua perkara yang mereka butuhkan, baik pada perkara-perkara pokok agama mereka maupun cabang-cabangnya. Maksudnya pada semua perkara din, baik itu perkara yang dalil-dalilnya jelas maupun hal-hal yang rumit, semuanya telah diterangkan. Baik pada perkara akidah, perkara ibadah, perkara muamalah maupun adab dan seterusnya. Tayyib. Dan konteks penyebutan usul wal furu' ini untuk lisyumul, maksudnya siapapun itu, walaupun mereka yang membagi agama ini menjadi usul dan furu'. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semuanya. Tayyib. Sehingga tidak ada alasan bahwasanya perkara usul saja yang mereka pegang erat-erat, sedangkan furu' mereka bermudahan padanya. Walaupun kita yakin bahwasanya pembagian agama menjadi usul dan furu' ikhwani fillah adalah pembagian yang mubtada' sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Cuman biasa para imam menyebutkan usul dan furu' dalam konteks syumul seperti ini. Maksudnya semua perkara telah diterangkan, walaupun itu bagi mereka-mereka yang mengatakan ada usul ada furu', berarti ya kita katakan usul dan furu' pun sudah diterangkan semuanya, tidak ada yang terkecuali. Karena semua perkara din telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak beliau tinggalkan satu kebaikan pun kecuali beliau telah menjelaskan dan mendorong manusia kepadanya, serta tidak meninggalkan satu kejelekan pun kecuali beliau telah memperingatkan umat kepadanya. Perhatikan di sini ikhwan, untuk syarran yang ada adalah tahdzir, illa hadzaral ummata anhu. Kenapa? Karena
keburukan ikhwan tidak cukup sekedar diterangkan itu buruk, tapi harus kita peringatkan. Naam, hatta taraka ummatahu 'alal mahajjatil baydha'i lailuha kanahariha, sampai beliau tinggalkan umat ini dalam keadaan berada di atas hujjah yang sangat putih bersih, malamnya seperti siangnya, karena saking begitu terangnya perkara. Dalam artian tidak ada sesuatu pun yang dibiarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rancu dari hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia. Fasara 'alaiha ashabuhu nayyaratan mudhi'ah wa talaqqaha 'anhum kadzalikal qurunul mufaddalah. Kemudian berjalan di atas hal tersebut, yaitu di atas kemurnian syariat para sahabat beliau ridwanullah alaihim, dalam keadaan mereka tersinari dengan sinar yang terang dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian langkah ini pun diambil oleh generasi setelahnya dari generasi mufaddalah, yaitu generasi tabi'in rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Hatta tajahamal jawu bidhulumatil bid'il mutanawwi'ati allati kada biha mubtadi'uha al-islam wa ahlah, wa saru yatakhabbatuna fiha khabta ashwa. Ya, sampai menguasai ya udara ini, yaitu dengan kezaliman kebid'ahan, dengan kegelapan bid'ah-bid'ah yang bermacam-macam. Nah, yaitu menyelimuti udara Islam dengan kegelapan kebid'ahan yang bermacam-macam jenisnya, sampai-sampai hampir ahli bid'ahnya itulah yang dianggap sebagai Islam dan penganutnya yang sejati. Dan ini kita rasakan, ikhwan. Ketika kita menyeru manusia kepada manhaj salaf, dianggap itu adalah apa? Ini ada sesuatu Islam baru, ada aliran baru. Nah, ada aliran aneh. Kenapa? Karena manusia sudah terbiasa dengan kebid'ahan, sehingga dianggap kebid'ahan itulah Islam yang sejati, dan pelaku kebid'ahan itulah penganut Islam yang sejati. Sehingga manusia pun mereka apa? Mengambil dalam beragama ikhwani fillah dengan serampangan. Taib, tidak tahu seseorang mengambil yang baik atau yang buruk, mengambil intan ataukah enam kotoran, tidak bisa membedakan. Wa yamnuna mu'taqadatihim ala nasil ankabut, sehingga mereka membangun akidah-akidah mereka di atas sarang laba-laba yang begitu lemah. Wa Rabbu ta'ala yahmi dinahu bi awliyaihi alladhina wahabahum minal imani wal ilmi wal hikmati ma bihi yasudduna haula'il a'da. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agamanya dengan para wali-walinya, yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka keimanan dan keilmuan serta hikmah yang dengannya mereka mampu untuk menahan, ya, mampu untuk menahan musuh-musuh Islam tersebut. Wa yarudduna kaidahum fi nuhurihim, dan membalikkan tipu daya mereka ke leher-leher mereka sendiri. Fama qama ahadun bi bid'atin illa qayyadallahu wa lahul hamdu min ahli sunnati man yadhadhu bid'atah wa yubtinuha. Sehingga tidaklah ada seorang pun yang berupaya untuk menegakkan suatu kebid'ahan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala munculkan, dan segala puji baginya semata. Allah munculkan, Allah tampilkan dari kalangan ahli sunnah orang yang menumpas kebid'ahan itu dan menerangkan kebatilannya. Ini muqaddimah untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya kitab yang akan kita pelajari akhwani fillah di antara upaya dari para imam kita untuk mengembalikan kaum muslimin kepada manhaj yang benar dalam berakidah.
dan membantah ahli bid'ah, terkhusus pada akidah asma wa sifat. Wa kana fi muqaddimatil qa'imin ala haula'il mubtadi'ah Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdissalam ibn Taimiyah al-Harrani thumma Dimashqi al-maulud fi Harran yawm al-ithnain al-muwafiq bi ashrah min Rabi'il Awal sanah 61 wa 600 minal hijriyah. Naam. Dan di antara orang yang terdepan yang menegakkan hujah dan membantah para ahli bid'ah itu adalah Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim. Ini nama Syekhul Islam, ikhwan. Namanya siapa? Ahmad. Namanya Ahmad. Ahmad bin Abdul Halim ibni Abdissalam ibni Taimiyah. Taimiyah, ikhwan, yang masyhur dengan apa? Dengan mentasydid iya, Taimiyah. Tapi Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwasanya boleh juga naam secara takhfif, yaitu Taimiyah. Al-Harrani kemudian Ad-Dimashqi, karena beliau tinggal di Damaskus. Yang dilahirkan di daerah Harran pada hari Senin yang bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal pada tahun 661 Hijriyah. Dan faedah berkaitan dengan pembacaan angka yang seperti ini, ikhwan. Naam, metode pembacaannya adalah dari kanan. Taib itu yang ditegaskan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala dalam syarahnya, bahwasanya yang benar dan yang fasih dalam pembacaan angka yang seperti ini dari kanan, berarti dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, ya, dari wahid wa sittin wa sittumi'ah. Wal mutawaffa mahbusan dzulman fi qal'ati Dimashq fi dzil qa'dah sanah 28 wa 700 Hijriyah rahimahullahu ta'ala. Yang beliau diwafatkan dalam keadaan mahbus, dalam keadaan dipenjara karena kezaliman, bukan karena kesalahan atau karena kejahatan, tapi zulman, karena beliau dalam keadaan terzalimi. Tidak ada alasan yang hak untuk memenjara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pada saat itu. Beliau di penjara Damaskus dan wafat di sana pada bulan Dzulqa'dah tahun 728 Hijriyah. Berarti hidup beliau berapa tahun ini? Lima puluh? 60 berapa? 66. Baik, 66 Hijriyah, 66 tahun. Dan beliau dalam kondisi demikian belum sempat untuk menikah. Termasuk di antara ulama yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan dalam keadaan masih berjaga. Taib. Minal uzzab. Bukan karena beliau membenci sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi karena hidupnya tersibukkan dari memikirkan hal tersebut, tersibukkan dengan ilmu, tersibukkan dengan jihad, dan juga ujian-ujian berat yang beliau hadapi. Qala walahul mu'allafatul katsirah fi bayani sunnah wa tawtidi arkaniha wa hadmil bid'ah. Dan beliau memiliki karangan-karangan yang banyak dalam menjelaskan sunnah dan dalam upaya untuk mengokohkan pilar-pilarnya, serta risalah-risalah untuk menghancurkan kebid'ahan. Taib. Dan berkaitan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akhwani fillah di sini,
Nah, biografi yang ditulis seputar beliau sangatlah banyak. Dan di antara biografi yang panjang lebar mengisahkan momen-momen penting yang dilalui oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu yang dikarang oleh murid beliau sendiri, yaitu Ibnu Abdul Hadi dalam Al-Uqud Ad-Durriyah. Dan mungkin kita tambahkan dari beberapa hal terkait Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akhwani fillah, untuk kita mengambil ibrah dari imam besar ini, yang hampir-hampir setiap muslim, terkhusus ahli sunnah, kapan saja mendengar gelar Syekhul Islam maka langsung terarah pada beliau ini, Ahmad Ibn Abdul Halim. Naam, yang dinisbahkan kepada nenek ikhwan. Ini Taimiyah. Naam, dikatakan bahwasanya itu adalah nisbah kepada nenek yang jauh, nenek jauh. Maka dikenal dengan Alu Taimiyah, keluarga Taimiyah. Kenapa? Karena nenek ini dikenal seorang wa'idhah, seorang yang pandai memberikan nasihat. Dan keluarga Taimiyah keluarga yang makmur dengan ilmu, akhwan. Karena Syekhul Islam sendiri bernama Ahmad, ayahnya Abdul Halim, beliau juga seorang alim imam, dan kakeknya Majduddin Abdul Barakat Abdul Salam, beliau juga alim imam mufti pada masanya, pemilik kitab yang dikarang atau yang disyarah oleh Imam Asy-Syaukani dengan Nailul Autar. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tumbuh dari keluarga yang memang hidup dan memiliki perhatian terhadap ilmu. Makanya guru beliau pertama kali adalah ayahnya sendiri. Taib, sehingga mengambil dasar-dasar ilmu dari orang tuanya. Maka tidak heran keluar dari rumah yang mubarak ini seorang alim besar. Beliau mutqin, yaitu dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, qara al-madhhab hatta atqanahu ala walidihi wa afta wa sannaf wa sara syekhul balad ba'da abihi wa khatibahu wa hakimah. Beliau membaca fikih seputar madhab Hanabilah sampai memutkinkannya di bawah pengasuhan ayahnya, dan dia berfatwa serta mengarang kitab-kitab dan menjadi syekh negeri tersebut, serta menjadi khatib dan hakimnya. Dan di antara kisah yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Hadi rahimahullah ta'ala tentang awal bagaimana diketahuinya kecerdasan Ahmad ini, akhwan, yaitu ketika ada ulama Halab yang tiba di Damaskus, kemudian bertanya, aku mendengar bahwasanya di negeri ini ada seorang anak namanya Ahmad Ibnu Taimiyah. Jadi anak kecil ini sudah dikenal sejak kecilnya dengan apa? Dengan kecerdasan, dengan kecepatan hafalan. Ini sampai dikenal di ulama negeri lain. Wa annahu sari'ul hifdzi wa qad ji'tu qasidan la'alli arah. Seorang yang sangat cepat hafalannya, aku memang datang dengan tujuan itu agar bisa melihatnya. Maka ketika hal ini diungkapkan kepada salah seorang penduduk di Damaskus, yaitu khayyat, tukang jahit, maka diberitahu bahwasanya jalan yang beliau berada padanya adalah jalan yang biasa dilalui oleh Ahmad Ibnu Taimiyah ini untuk menuju ke tempat belajarnya. Saat itu masih kecil.
Maka lewatlah nama Ahmad kecil. Nah, kemudian diberitahu ulama Halab tersebut bahwasanya anak kecil yang membawa lauh, zaman dulu tidak ada buku kayak kita, bawanya lauh. Lauh yaitu kemana-mana catatannya dengan apa? Dengan semacam papan. Kalau zaman dulu kita itu namanya sabak. Nah, kalian nggak mendapati masa itu. Jadi nulis, habis itu dihapus, dihapus lagi. Kalau nggak hafal gimana coba catatannya? Tulis, ya belajar tulis. Habis itu ya besok nggak bisa lagi, cuma satu lembar, satu lempeng ini. Nggak, harus dihafal, harus dihafal. Baik. Maka ketika bertemu dengan Ahmad Ibnu Taimiyah ini yang kecil, saat itu maka dipanggil dan ditulislah untuk dia beberapa hadis dengan sanadnya. Kata beliau, fa'amla alaihi min mutunil hadits 11 atau 13 haditsan wa qala lahu iqra hadha. Kemudian beliau mendiktekan 10 matan hadis atau 11 atau 13, kurang pasti. Kemudian diperintahkan membaca sekali dan tidak lebih dari sekedar melihatnya sekali, kemudian setelah itu disuruh untuk menyetorkannya. Maka beliau pun menyetorkannya dalam keadaan mutqin sebagaimana ketika mendengarnya tadi. Kemudian didiktekan lagi dengan sanadnya. Taib. Kemudian mampu lagi untuk menghafal dengan seketika itu juga. Maka kata ulama Halab tersebut, in asha hadas sabi la yakunanna lahu sya'nun 'azim fa inna hadza lam yura mithluh. Jika anak kecil ini hidup berumur lama, maka sungguh dia akan memiliki kedudukan yang besar, karena sungguhnya belum pernah dilihat yang semisal itu olehnya. Ini di awal-awal beliau beliau belajar, kawan. Dari sejak kecil sudah dilihat tanda-tanda kebaikan yang ada pada Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Memutkinkan Al-Quran di waktu kecilnya, kemudian betul-betul konsentrasi dalam menuntut ilmu. Pertama dari orang tuanya, kemudian dari masyayikh yang ada di negeri tersebut. Dan Syekhul Islam ikhwan tidak menggeluti satu cabang ilmu, akan tapi hampir semua cabang ilmu beliau geluti. Baik itu hadis, Al-Quran, tafsir, bahkan lughah. Beliau pun menggelutinya. Sampai-sampai dikatakan tidaklah beliau berbicara pada suatu bidang ilmu kecuali orang yang mendengarnya dikira bahwasanya Syekhul Islam itu hanya belajar pada bidang itu saja, karena betul-betul menguasai. Bahkan dalam pembahasan madhab ikhwanifillah, terkadang madhab yang beliau sebutkan itu mengambil penukilan dari Syekhul Islam, padahal beliau orang dari luar madhab itu. Ini menunjukkan kuatnya mutalaah beliau dan kuatnya hafalan serta pemahaman beliau rahimahullah ta'ala. Adapun dari sisi sifat akhwani fillah, maka beliau dikenal dengan kedermawanan. Taib. Sampai-sampai disebutkan oleh murid beliau Imam Al-Bazzar, taib, anna Syekh rahimahullah ta'ala kana maran yawman bi ba'dil aziqqah fada'alahu ba'dul fuqara wa arafa syekhu hajatahu wa lam yakun ma'a syaihi ma yu'tih fanaza'a thawban min ala jildihi wa dafa'ahu ilaih. Karena beliau dulu sangat menyayangi orang-orang fuqara wal masakin, tapi ya beliau tidak memiliki uang yang banyak. Maka ketika melewati suatu perkampungan, kemudian orang-orang fakir memanggil beliau, dan Syekhul Islam mengetahui kebutuhannya dan tidak memiliki apapun untuk diberikan, akhirnya beliau
copot bajunya. Beliau copot bajunya kemudian diserahkan dan mengatakan bi'hu bima tayassara wa anfiqhu. Naam, jualah pakaian ini. Naam, kemudian infakkanlah, yaitu dalam artian gunakanlah untuk keperluan kalian. Dan minta uzur karena tidak memiliki sesuatu yang diberikan kecuali itu. Ini menunjukkan karam, yaitu menunjukkan kedermawanan yang luar biasa. Sampai-sampai sesuatu yang beliau pakai pun diberikan. Betul-betul beliau mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang Arabi yang meminta sesuatu yang beliau pakai. Dan di antara yang sangat terkenal dari Syekhul Islam selain keilmuan, kekokohan adalah apa? Syaja'ah, yaitu keberanian yang luar biasa, terutama pada saat jihad melawan Tartar. Kisah tentang perjuangan beliau dalam menyemangati kaum muslimin untuk jihad melawan Tartar, ikhwanifillah, tertulis dalam biografi-biografi yang menyebutkan tentang beliau rahimahullah. Bagaimana beliau walaupun bukan pemimpin pasukan, tapi saat itu dianggap sebagai pimpinan. Dalam artian keberadaan beliau sangat berpengaruh di tengah-tengah pasukan karena menyemangati, kemudian memberikan teguran-teguran untuk kelurusan niat dan thiqah billah. Sampai-sampai ketika Tartar betul-betul telah menguasai Baghdad dan ingin untuk menyerang Damaskus. Ya, Baghdad dengan Damaskus, ikhwanifillah, saat itu keadaannya jauh lebih besar Baghdad. Ketika Baghdad telah jatuh di tangan Tartar dan mau menggempur Damaskus, ini tentunya orang-orang sudah gemetaran. Sudah begitu khawatir. Dan disinilah Syekhul Islam tampil untuk memperkuat ats-thiqah billah, memperkuat kepercayaan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya kaum muslimin memiliki kekuatan saat itu dan berani untuk melawan Tartar, dan walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pun berikan kemenangan. Berikan kemenangan ikhwan kepada kaum muslimin saat itu. Tayyib. Dan yang menunjukkan thiqah yang luar biasa, ketika beliau menemui para umara, menemui para pemimpin, karena umara pun gemetaran, dalam artian gentar untuk apa? Menghadapi Tartar kalau tidak ada ulama. Yang menjadi pendorong semangat adalah para ulama. Umara memang mungkin memiliki tentara, memiliki kekuasaan, tapi kalau tanpa ada ruh yang kuat pada mereka, ya tidak akan mampu. Dan kuatnya ruh, kuatnya hati dengan adanya bimbingan ulamanya. Taib. Ya, ketika menghasung para umara untuk mereka tegak kokoh menghadapi Tartar, tidak menyerah. Yang itu akhwanifillah, peristiwa itu terjadi mulai dari tahun 702 Hijriah ini. Ketika pasukan Tarkar berazam untuk memasuki Syam. Damaskus bagian dari negeri Syam. Dan ini membuat ketakutan yang luar biasa di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Syekhul Islam mendorong untuk memperkuat jihad, banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat keyakinan. Sampai-sampai beliau bersumpah di hadapan para umara dan para manusia, annahum lamansurun, bahwasanya mereka itu akan tertolong, mereka akan menang. Sampai diingatkan oleh sebagian umara, qul insyaallah, katakan insyaallah. Fayaqul insyaallah tahqiqan la ta'liqan. Insyaallah tahqiqan, dalam keadaan apa? Aku katakan insyaallah betul-betul, bukan keraguan. Ya. Insyaallah tahqiqan la ta'liqan. Ini menunjukkan thiqah
ya, keyakinan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betul, pada peperangan tersebut kaum muslimin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam peperangan itu, di antara yang disebutkan oleh sebagian perawi ikhwan, dikutip oleh Ibn Abdul Hadi rahimahullah ta'ala, beliau bertanya kepada sebagian pemimpin pasukan. Taib, ketika dua pasukan telah bertemu, yaitu pasukan kaum muslimin dan Tartar, ya fulan auqifni mauqifal maut, wahai fulan, letakkan aku di tempat kematian. Taib, fasuktuhu ila muqabalatil adu wa hum munhadiruna kasail taluhu asrihatuhum min tahtal gubar. Maka aku pun bawa beliau di hadapan musuh persis, dalam keadaan musuh itu datang seperti air bah. Yang senjata-senjata mereka berkilatan di bawah apa? Di bawah tutupan dari debu. Nah, saat itu kan pakai kuda di daerah berpasir, debu, tapi kilatan-kilatan senjata mereka masih kelihatan. Kemudian orang tadi mengatakan, ya sayyidi hadza mauqifal maut. Ini tempat kematian yang Anda minta. Wa hadzal adu, dan ini musuh. Taib. Maka disitulah Syekhul Islam kemudian berjuang. Taib, tidak mundur sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan ini menunjukkan syaja'ah yang luar biasa, ya kawan. Milihnya yang paling berbahaya. Taib, milihnya yang paling berbahaya. Jadi terkumpul pada beliau ilmu, amal, dan jihad. Yang hal ini jarang terkumpul pada seorang alim. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Walaupun memiliki jasa yang besar seperti ini, akhwani fillah, tetap saja setelah itu ujian pun tidak luput menimpa beliau. Karena banyaknya orang-orang yang hasad. Taib, orang-orang yang hasad kepada beliau, terutama mereka-mereka membenci dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah, sehingga mereka berupaya untuk mengadu domba Syekhul Islam dengan para penguasanya. Apalagi pada hal-hal yang saat itu menyelisihi kebijakan daulah misalnya. Beliau tegas dalam masalah syaddur rihal ilal kubur. Yang kemudian dibuat isu bahwasanya Syekhul Islam tidak menghargai orang saleh, tidak menghargai para nabi, karena melarang untuk Untuk ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dengan niatan ziarah saja dalam rangka safar misalnya. Jadi hal-hal yang demikian sampai kemudian dipanggil untuk menghadap, dan beliau beliau pun jelaskan yang demikian tersebut, alasan-alasan beliau dan dalil-dalil beliau. Sehingga beliau akhwan dihukum, dipenjara, kemudian keluar, dipenjara, keluar, tidak cuma sekali saja dipenjara. Penjara, kemudian diberi jalan keluar setelah tersingkap kebenaran ada pada sisi Syekhul Islam. Walaupun di akhir akhwani fillah kehidupan beliau memang betul-betul Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk beliau konsentrasi dalam ibadah. Dalam artian di penjara saat itu, penjara betul-betul diberi tekanan yang sangat kuat. Dengan Dengan alasan beliau mengumpulkan manusia ini dan itu, menginginkan kekuasaan, walaupun beliau sendiri telah mengatakan bahwasanya kekuasaan tidak punya nilainya di sisi beliau. Tapi demikian adu domba dan fitnah. Dan di antara sebab juga yang menjadikan beliau difitnah dengan fitnah yang besar adalah dikarangnya
kitab yang akan kita bahas talkhisnya itu, yaitu Risalah Hamawiyah atau dikenal dengan Fatawa Hamawiyah Kubra. Karena Fatawa Hamawiyah ini akhwan, ini adalah salah satu fatwa beliau yang sangat telak membantah akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah, padahal saat itu masyarakat mayoritasnya berakidah dengan akidah tersebut. Berakidah dengan akidah tersebut. Akhirnya disebar fitnah bahwasanya beliau mujassimah dan fitnah-fitnah kecil yang lainnya. Yang akhirnya beliau kemudian di penjara lagi. Dan sampai-sampai tidak boleh untuk seorang pun mengambil ilmu dari beliau. Kemudian para murid-murid beliau pun terpencar-pencar. Makanya ini juga sebab ikhwan kenapa banyak dari karangan-karangan beliau yang hilang. Tulisan beliau banyak ikhwan. Terkadang dalam risalah atau dalam fatwa beliau katakan dalam tulisanku demikian, tapi tidak ada, belum tercetak sampai sekarang. Sehingga banyak dari tulisan beliau yang hilang. Di antara sebabnya itu karena apa? Ya tadi murid-murid beliau terpencar-pencar yang mengumpulkan itu. Terkadang beliau nulis fatwa belum sempat disalin oleh para murid, sudah dibawa pergi oleh orang yang minta fatwa ke negerinya. Dan yang tertinggal saja yang sudah tercetak kita mempelajarinya saja belum selesai kan. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dan di antara kalimat beliau yang masyhur ikhwan, yang menunjukkan bagaimana qanaah beliau dengan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ujikan. Kalimat yang fenomenal yang senantiasa disebutkan oleh para ulama kita ketika menyebutkan atau ketika menghibur diri atas ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Yaitu apa? Kalimat ma yasna'u a'da'i bi ana jannati wa bustani fi sadri in rahtu fahiya ma'i la tufariquni inna habsi khulwah wa qatli syahadah wa ikhraji min baladi siyahah. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Al-Wabilus Sayyib, murid beliau juga. Apa yang akan mau dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku? Saya ini surgaku, kebunku berada di dadaku. Dalam artian hal yang menyejukkanku itu di dadaku. Jika aku pergi maka dia senantiasa bersamaku, tidak meninggalkanku. Inna habsi khulwah, sungguhnya dipenjarakannya aku itu adalah suatu bentuk khulwah. Aku bisa ibadah sendirian aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qatli syahadah, dan pembunuhan terhadapku adalah pembunuhan yang akan mengantarkan pada mati syahid. Wa ikhraji min baladi siyahah, dan diusirnya aku dari negeriku itu adalah siyahah. Aku bisa tamasya ke negeri-negeri yang lain. Seorang hidup seperti ini ikhwan, yang ada adalah kesyukuran. Tidak merasa sempit dalam hidupnya. Bahkan dalam kondisi beliau di penjara saja ikhwan, murid-murid beliau yang di luar ketika mendapati kesulitan, mendapati ujian-ujian, beliau biasanya meminta hiburan kepada Syekhul Islam. Bukan mereka menghibur syekhnya yang di penjara, tapi Syekhul Islam yang menghibur mereka-mereka yang dalam keadaan bebas di luar. Dan disebutkan oleh saudaranya, karena saat itu ada satu saudara yang senantiasa melayani dan menemani beliau, yaitu namanya Zainuddin, menyertai beliau di penjara. Di akhir-akhir kehidupan beliau kawan, ketika sudah tidak boleh lagi nulis, tidak ada alat-alat tulis bersama beliau, tidak boleh fatwa, tidak boleh ada yang menengok. Berat ini saat itu tentunya. Tapi beliau tidak, beliau curahkan itu untuk ibadah, untuk membaca Al-Quran. Kata saudaranya ini, wa anna akhira man taha ilaihi syekhu qubaili wafatihi qauluhu ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir.
Nah, ini juga alamat atas bagusnya meninggalnya beliau, dan kita mohonkan untuk beliau semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan beliau di surganya penuh dengan kenikmatan. Taib. Dan ketika wafat Syekhul Islam, maka gemparlah penduduk Damaskus, dan benar sekali apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Qulu li ahlil bid'ah bainana wa bainakumul janaiz. Katakanlah kepada ahlil bid'ah, antara kami dengan kalian itu adalah permasalahan jenazah. Dalam artian kalau sudah mati, lihat bagaimana Allah muliakan ahli sunnah. Walaupun dibenci, tapi manusia, walaupun dipenjara, tapi manusia tetap akan Allah arahkan untuk apa? Untuk menyaksikan jenazahnya. Sehingga saat itu hampir-hampir semua yang ada di Damaskus berupaya untuk menghadiri jenazah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana dulu terjadi pada saat wafatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Walaupun tentunya jumlah yang di Baghdad jauh lebih besar daripada jumlah yang di Damaskus. Taib. Ini sekilas tentang Syekhul Islam, ikhwan. Adapun murid-murid beliau, di antara yang paling masyhur, ikhwan, adalah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Demikian pula Imam Az-Zahabi, termasuk dari murid Syekhul Islam. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir, murid Syekhul Islam dalam ilmu tafsir, dalam ilmu-ilmu yang lain. Kemudian Ibnu Abdul Hadi, juga imam. Kemudian Umar bin Ali Al-Bazar, ini juga imam. Ini 5 murid terkemuka, ikhwan, yang mereka adalah a'immah: Ibnul Jauzi, Az-Zahabi, Ibnu Katsir, Ibnu Abdul Hadi, dan Al-Bazzar. Maka cukup para murid tersebut sebagai apa? Sebagai bukti atas keilmuan sang guru dan keberhasilan dari sang guru dalam mendidik mereka. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Nasallallahu at-taufiq was sadad. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.